Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat Hari Raya Idul Adha bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada hal yang menarik saat saya dan keluarga mengikuti sholat Idul Adha di masjid kampung kami. Khotibnya atau penceramahnya adalah Ustadz Ferry Septianto. Beliau berhasil membuat saya terpukau sampai-sampai saya terharu. Jadi saya dalam tahapan lebih dari menikmati, yaitu hanyut ya. Setelah menikmati, itu bagi saya yang lebih dalam lagi adalah hanyut dalam tenggelam dalam kalimat-kalimat atau isi dari khutbah beliau. Setidaknya ada 5 poin yang saya catat, teman-teman. Ini di luar dari penguasaan materi ya. Tentunya kalau penguasaan materi itu bagi saya wajib, karena itu adalah ide dasar seorang pembicara. Nah, ada 5 poin yang saya berhasil catat dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ferry. Bahkan saking hanyutnya saya sampai lupa mendokumentasikan beliau. Yang pertama adalah beliau membuka khutbah dengan kalimat yang sangat antusias. Dengan suasana pagi Hari Raya Idul Adha, audiens yang sangat banyak, maka Ustadz Ferry berhasil membuka khutbah dengan suara yang lantang. Sekadar catatan, warna suara dari Ustadz Ferry sebetulnya tipis, namun didukung dengan sound system, mikrofon dan juga speaker yang lumayan oke. Akhirnya suara beliau berhasil teramplifikasi gitu ya, menjadi lebih baik. Dan dengan suara yang bersemangat, walhasil suara tipis dari Ustadz Ferry berhasil ditutupi. Ya, itu yang pertama. Kemudian selama memberikan khutbah, Ustadz Ferry menyampaikan materi dengan kalimat-kalimat yang simple, sederhana, sehingga mudah dipahami. Ya, kalau tadi yang pertama tadi terkait dengan vokal, bagaimana seorang pembicara mengeluarkan suaranya. Yang kedua ini terkait dengan verbal, bagaimana seorang pembicara itu bisa menyampaikan kalimat-kalimat dengan sederhana, tidak berbelit-belit, tidak menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang susah dipahami. Sehingga saya mendengarkan beliau, memahami kalimat beliau itu tidak perlu berpikir lebih lama gitu ya, tidak perlu 2 kali berpikir apa sih maksudnya gitu. Beliau menyampaikan dengan sangat sederhana, karena saya yakin beliau memahami siapa audiensnya. Nah, ada kaidah keep it short and simple tadi ya, salah satunya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, yang tidak kalah penting bagi seorang pembicara adalah storytelling. Ya, dan Ustadz Ferry menyampaikan storytelling dengan sangat menarik. Awalnya karena ini Hari Raya Idul Adha, biasanya khotib-khotib bercerita tentang perjuangan Ibrahim. Ustadz Ferry juga melakukan itu. Saya sedikit agak, wah jangan-jangan ini mirip nih sama yang sudah-sudah. Ternyata tidak. Beliau tidak menyampaikan cerita tentang Ibrahim itu dengan panjang lebar, detail bagaimana Ibrahim dapat wahyu, bermimpi dan segala macam, kemudian menyembelih anaknya dan menjadi domba, diganti Allah dengan domba dan seterusnya. Tidak sedetail itu. Tapi beliau hanya menyampaikan cerita Ibrahim secara umum, begitu ya. Karena ya kita tahu umat Islam secara umum sudah mengerti cerita tentang Ibrahim. Ya, storytelling. Nah, yang ajib, storytelling itu kemudian dihubungkan dengan yang keempat yang saya catat, yaitu fakta yang aktual dan faktual. Atau kalau dalam istilah public speaking ada istilah novelty, sesuatu yang baru gitu ya. Di jurnalistik ada faktual, ada aktual. Beliau hubungkan dengan kasus-kasus yang selama ini terjadi. Misalnya kisah Ibrahim dan Ismail beliau hubungkan dengan bagaimana para orang tua, para ayah seharusnya bisa memiliki hubungan yang lebih dekat, lebih rekat dengan anak-anaknya. Termasuk bagaimana fenomena gadget yang justru menjauhkan anak-anak dari orang tuanya.
Termasuk beliau juga menyampaikan kisah atau pesan untuk wanita-wanita, ya, untuk para wanita, untuk para ibu, agar menjadi ibu-ibu yang baik untuk anak-anaknya, gitu ya. Itu yang keempat, yang ketiga storytelling, kemudian yang keempat dihubungkan dengan kisah atau dengan fakta yang terjadi. Dan bungkus dari semua itu, teman-teman, yang kelima adalah beliau menyampaikan dengan tulus. Mimik wajah, gestur yang beliau tampilkan itu menggambarkan ketulusan apa yang beliau sampaikan, ya. Beliau mewakili ketulusan itu dengan wajah beliau, dengan gaya beliau yang tidak berlebihan, sangat sederhana. Beliau membaca naskah, beliau membaca skrip, tapi beliau menyampaikan khutbahnya itu dengan ketulusan, ya. Saya dan audiens lain bisa merasakan ketulusan itu, dan ketulusan itu pasti berhubungan dengan niat, ya. Sering saya sampaikan bahwa seorang pembicara harus memiliki niat yang bersih ketika akan berbicara. Niat saya bagi menjadi dua, sering juga saya sampaikan, niat karena Allah, beribadah. Yang kedua, niat untuk memberikan manfaat kepada manusia. Yang itu nanti akan berpengaruh kepada ketulusan, kesungguhan apa-apa yang kita sampaikan. Begitu teman-teman, mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini berguna untuk Anda, untuk para khotib, untuk para pembicara, dimanapun, kapanpun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum.